بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. Sadaqallahul Azim. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Nadi, Ibu Benah, yang dalam hal ini di tempat Bapak Umar serta keluarga besar yang lainnya yang kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau keluarga besar yang telah melaksanakan kegiatan zikir tahlilan hari itu kedua orang tuanya dalam rangka haul, Bapak Nadi bin Bapak Taib dan Ibu Benah binti Bapak Goreng. Allah terima, Allah ijabah, sehingga pahala yang sudah kita baca Allah kirimkan untuk almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan tempat yang layak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan keluarga besar yang mendoakan, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, rezeki yang banyak, yang berkah, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, anak-anaknya anak yang soleh dan solehah. Juga para guru, para asatidz yang saya hormati, Ustaz Imam, Ustaz Iqbal, Ustaz Salihul Kami yang mewakili Salihul Kami, Bapak Muhammad Haji selaku Ketua DKM Sholahul Jannah, dan para orang tua, Pak Makum dan yang lainnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semua kita insya Allah diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibu-ibu tim konsumsi yang di dalam yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam kita sama-sama datang menghadiri undangan Sahibul Bait. Beliau punya maksud yang mulia dalam rangka mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, meskipun sudah setahun lebih. Berapa? Kenapa? Ini salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Jadi bakti anak kepada orang tua itu hitungannya di dunia betul. Kita bakti kepada orang tua, begitu meninggal juga masih ada punya kesempatan kita untuk bakti kepada orang tua. Ada riwayat yang masih kemudian meragukan bahwa doa yang disampaikan orang hidup kepada orang mati sampai. Kan masih ada yang nggak percaya, Pak. Betul nggak, Pak? Kalau juga ya. Betul. Nah, itu pendidikan apa? Lagi asik rokok. Kedinginan. Itu ada pisang, jeruk, salak, buah, semangka, kue-kue dan lain sebagainya dimakan, Pak. Ini keberkahan buat Sahibul Bait, keberkahan pula yang disampaikan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Karena Rasulullah sampaikan, Pak, al-dhaifu, tamu itu idza dakhala baital mu'min, kalau masuk ke rumah mukmin yang lain, kita datang ke tetangga, kita datang ke rumah saudara, dakhala ma'hu alfa barakah, masuk bersama tamu itu ada 1000 keberkahan. Jadi tamu itu kalau datang ke rumah jangan diolok-olokin, Pak. Lu lagi datang ke rumah, kan kita gitu ya, oloklah kopi di rumah. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian kalau tamu datang nyampe ke rumah, makan jamuan yang disediakan oleh Sahibul Bait, fi kulli luqmatin, nih kata baginda Nabi, setiap satu suapan yang dimakan itu semangka nggak mungkin gede begitu dimakan langsung sesuapan. Kira-kira bangsa 5 ya, 5 kali kan, berarti 5 suapan. Satu potong semangka 5 suapan, fi kulli luqmatin, kata baginda Nabi, setiap satu suapan pahala yang didapat Sahibul Bait hajatan wa umrotan sama
saja seperti pergi haji dan umroh. Tuh, Masya Allah. Satu potong semangka 5 suapan berarti 5 kali pergi haji, 5 kali pergi umroh. Buat siapa? Buat sahibul bait, buat almarhumah bangga seneng nih almarhum. Ya Allah, itu anak saya udah setahun lebih masih ingat sama saya. Mudah-mudahan karuniakan rezeki yang berlimpah. Sama Pak ngedoain juga. Buat siapa? Buat kita yang hidup. Ya. Kembali ya. Ini saya sampai jam berapa nih? Kalau ngaji jam 9 maksimal itu udah lama benar ya. Pokoknya jam 9 kurang seperempat kan. Ada di Madinah itu, di ujung kota Madinah ada sekelompokan kaum yang disebut dengan Bani Salamah. Bani Salamah ini saking jauhnya perjalanan dari tempat tinggal menuju Masjid Nabawi karena pada pengen sholat berjamaah di masjid, pengen pindah rumahnya dekat Masjid Nabawi. Oleh Rasulullah akhirnya apa? Nggak disetujui Pak. Dia rukun, ada panggilan Nabi. Dia rukun. Tentang buat rukun. Gak usah pindah rumah kalian, tempat tinggal kalian sekarang. Perjalanan kaki dari rumah menuju masjid, dari rumah menuju tempat ibadah dihitung sebagai pahala. Tuh. Kita jalan dari mari ke musola ada bangsa 10 langkah. Hah? Ini kan masjid ya, Masjid Al-Ikhlas ada 10 langkah. Dihitung Pak, apalagi kalau kita ke Baitul Mu'min, apalagi kalau kita ke Nurul Jannah, kan jalannya lama, panjang. Makanya pahalanya banyak. Semakin jauh rumah kita menuju tempat ibadah, semakin banyak pahala kita. Amin ya Rabbal. Bahkan pernah ditawari ya oleh Ubay bin Khalaf yang suatu waktu pernah beliau menjadi seorang Majusi, orang Yahudi. Nawarin, kamu capek kalau jalan dari rumah nih, saya siapin kuda, saya siapin onta. Akhirnya Bani Salamah tidak mau atas perintah Rasulullah. Apa yang ingin saya sampaikan dari Bani Salamah ini? Kelompok ini diwakili oleh seorang ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke baginda Nabi yang ditanyakan apa? Ya Rasulullah, inna bawaya qad mata. Ya Rasul, saya punya 2 orang tua, emak punya, bapak punya, tapi kedua-duanya udah mati ya Rasul. Jadi mati itu istilah yang dipakai dalam bahasa Arab. Kan kalau kita bilang mati itu jangan bilang mati, nggak boleh, emang binatang. Kan suka begitu Pak, nyebutnya meninggal. Sebenarnya tidak tepat juga. Kenapa? Karena mati itu adalah bahasa Arab. Kalau kita sholat tuh baca doa kita, Qul inna sholati wa nusuki wa ya wa mama. Di situ ada kata mati. Jadi mati itu bahasa Arab. Emang dipakai huruf ya. Ada siapa? Oh, tetangga kita mati. Lalu dia ngomong mati, kagak sopan ngomong, kan biasa kita begitu. Padahal mati itu adalah diambil dari bahasa orang dari Bani Salamah ini ngomong, ya Rasul, abah saya, emak saya udah kagak ada, udah mati. Fahal bagiya alayya syai'un min birril ma. Ya Rasul, dua-duanya udah mati, tapi apakah masih ada sesuatu yang memberikan itu dampak menjadi saya termasuk orang yang bakti kepada orang tua walaupun mak bapak saya udah mati? Ada enggak ya Rasul? Jadi pertanyaannya kurang lebih begitu. Langka sekali orang yang ngomong, orang yang minta, begitu emak bapaknya mati pengen bakti, juara apa? Boro-boro udah mati, masih hidup kayak kita dan kalah ogah ngurusin orang tua kita, bener Pak? Oh kagak sini banyak udah diem kan ya?
Jadi ini orang nanya, apa jawaban baginda Nabi ketika orang tua kamu keduanya sudah mati? Naam ya, masih ada punya kesempatan kamu bisa bakti buat kedua orang tua. Apa yang pertama kali Rasulullah sampaikan? Al-istighfaru lahuma. Yang pertama, kamu mohon ampun, baca istighfar, bacain doa, kirimin doa buat kedua orang tuamu. Maka ini yang dimaksud baginda Nabi. Kita doa dewekan kadang ketemu sama keluarga ngumpul bareng juga tidak mungkin, nggak ada yang mahir baca doa. Undang tetangga, undang para guru, para asatidz. Kalau datang malam acara haul di rumah, doain emak saya, bapak saya. Nah, inilah bagian dari yang dimaksud oleh baginda Nabi, bahwa penting bagian dari bakti kepada kedua orang tua. Meskipun sudah tidak ada, maka kita kudu kirim doa. Minimal sehabis sholat kita baca Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh, bakti kita, Pak. Karena nih sering saya sampaikan, di mana saya ngisi ada acara baca doa, acara tahlil ke 40 hari ke haul ke, satu yang saya ingatkan buat kita apa? Sampaikan oleh sahabat dari baginda Nabi, tarkud doa. Ini Pak, konsep buat hidup kita nih. Tarkud doa, tarkud doa, ninggalin doa. Lil walidaini, buat kedua orang tua. Kita nih nggak mau baca doa, nggak mau ngirimin doa buat orang tua kita. Kata sahabat, kata Rasulullah, yudhikul aisyah, bisa mempersempit usaha rezeki kita. Tuh. Ini evaluasi, cek. Kita nih tiap hari punya nggak kesempatan waktu buat doa orang tua? Kalau kagak, berarti begitu kita usahanya agak seret, kurang lancar, berarti doa kita kurang banyak buat orang tua kita. Apalagi sampai ninggalin doa, Pak. Kenapa Al-Quran Allah sampaikan yang saya bacakan di awal tadi, sebagaimana yang menjadi nasihat Luqman bin Hakim kepada anaknya itu ada 5 sebetulnya. Cuma yang mau saya sampaikan 1 doang. Ini urutan yang nomor 2. Apa yang disampaikan oleh Luqman bin Hakim kepada anaknya? Wa wassaynal insana. Kami wasiatkan kepada manusia, kata Allah Ta'ala. Kalau berbicara wasiat, berarti ini harus dan kudu. Sama kita, halnya ketika masih seger begini, tolong ya, kalau bapak kagak ada, ono tanah di samping belah lor, ada sekitar 200 meter, jangan dijual. Punya siapa? Punya orang, punya tetangga, jangan jual. Jadi suka kita kasih wasiat dan itu harus dilaksanakan, Pak. Kecuali wasiat itu melanggar syariat, baru boleh kita tidak laksanakan. Contoh, dikumpulin anak-anaknya, ada 5, yang 1 cewek umpama. Nih, kalian semua yang 4 udah pada kawin, udah pada nikah, tinggal giliran yang cewek atau tolong bimbing. 1, itu benar udah. 2, carikan jodoh yang baik, itu udah benar. Yang ketiga, nanti kalau giliran keriaan, nanggap dangdut yang mewah, yang artisnya cakep-cakep umpama. Nah ini kan kalau udah wasiat yang ketiga kan kurang tepat nih ya. Maka ketika ini berwasiat kepada Allah, berarti tidak dilaksanakan, nggak masalah. Kenapa? Daripada dilaksanakan, begitu bapaknya meninggal, digebukin dia gara-gara itu. Kalau kita sayang orang tua, berarti nggak usah dilaksanakan wasiat yang melanggar syariat aturan agama. Jadi Allah wasiatkan kepada manusia, kepada siapa? Wasainal insana,
kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, ya. Amalat ummu wahnan ala wahnin, ibu kita mengandung selama kurang lebih 9 bulan, susah di atas kesusahan karena bingung kalau mak kalau sudah lagi hamil, perutnya buncit, perutnya sudah menggembung, tidur aja bingung Pak, mau tidur telentang, ini kayaknya mau pecah dah di perut. Tidur miring juga kagak enak, apalagi kalau tengkurap udah kayak gangsing. Jadi wahnan ala wahnin, bahasa Al-Quran seperti itu. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian dipisah, disapi sampai kurang lebih 2 tahun. Maka perempuan ini, seorang ibu ini netein anaknya itu maksimal anak sampai usia 2 tahun. Kadang-kala berebut, kalau anaknya udah setahun berebut sama bapaknya Pak. Kira-kira gitu ya. Anaknya marah karena bapaknya sudah giling. Apa kemudian wasiatnya? Anishkurli, kata Allah, kalian hendaklah bersyukur kepadaku. Bagaimana kita syukur kepada Allah Ta'ala? Minimal paling tidak Allah manggil kita, ayo kita sholat. Nah itu bentuk syukur kita. Bukan hanya dapat rezeki ucap alhamdulillah doangan. Betul, itu tidak salah. Dapat kita proyek, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Betul, tidak salah. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana ketika Allah memanggil waktunya sholat, kita kudu sholat. Kira-kira begitu Pak. Kan kita macam-macam nih. Ada yang tukang ojek, tukang bangunan, tukang dagang, dan lain sebagainya. Macam-macam model kita mau kayak gimana, usaha kita mau seperti apa, waktunya sholat diutamakan, harus kita laksanakan ibadah sholat. Bagian kita kemudian orang kaya, banyak duit, rezeki di mana-mana, tabungan banyak, rumah gedung, mobil punya, motor punya, semua kemewahan punya, nggak sholat sia-sia Pak. Ya, nggak sholat sia-sia, maka kita kudu sholat. Bisa dilakukan di masjid, di musola berjamaah, alhamdulillah. Nggak pun kita pulang kerja jam 4 sampai rumah setengah 5, jam 5 capek, istirahat terbahan sebentar, habis itu sholat. Insya Allah Allah Maha tahu. Yang penting kita kudu sholat. Bentuk syukur kita kepada Allah yaitu sholat. Ya. Mungkin kalau kayak gini nih. Karena apa? Karena namanya anak itu belum tentu kok ingat sama orang tua. Jangankan udah meninggal kayak begini, lagi hidup aja begitu senang maka kadang-kadang nggak mau bawain orang tua. Repot. Giliran nggak punya duit datang, bapak, gua nggak punya duit minta dong, kan begitu. Lagi senang lupa. Apalagi kalau sudah meninggal tuh. Makanya kalau kita sayang sama diri kita, paling tidak kita laksanakan ibadah sholat. Anishkurli wali walidayka. Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada orang tua kita. Kita disuruh patuh taat sama orang tua kita. Lagi hidup orang tua kita muliakan, orang tua kita kasih apa aja yang dia minta. Begitu sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan beliau, orang-orang tua kita, diampuni dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah satu, kata Rasulullah, walaupun orang tua kita sudah meninggal, tetap kita harus mendoakan buat orang tua kita. Jelas ya? Ini lanjut Bang. Yang kedua, orang tua kita sudah kagak ada, tapi kita pengen bakti. Apa? Wa infadu ahdihima, menunaikan, melaksanakan janji-janji orang tua kita. Sama halnya seperti wasiat. Boleh tuh kita penuhi apa yang diinginkan oleh orang tua. Kalau nanti musim Idul Adha, kurban, bapak pengen
korban karena belum korban. Kalau ada rezeki, keburu mati nih orang tua kita. Kita ada rezeki, kalau ada rezeki segera korbankan buat orang tua kita. Ya, jadi tunaikan, laksanakan janji dari orang tua kita. Terutama mohon maaf banget terkait dengan hutang. Ya, jadi ketika orang tua kita wafat, meninggal atau mati, itu yang harus kita perhatikan, masihkah orang tua kita punya hutang. Maka cakep guru-guru kita ngajarin tuh, kalau mau sembahyangin, mau nyolatin, kan ditanya, ini kalau almarhum masih punya hutang semasa hidupnya, silakan datang ke ahli warisnya, ke anaknya. Tujuannya apa? Agar ini almarhum begitu meninggal dunia udah nggak ada urusan dunia, Pak. Udah nggak ada urusan dunia, sudah nggak ada urusan hutang. Kenapa? Hutangnya sudah dialihkan kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya. Maka yang bertanggung jawab terkait dengan hutang itu adalah anak-anaknya. Ya. Dan ini amanah begitu dipanggil atau dipindah ke orang tua ke anak, maka anaknya harus bertanggung jawab. Sampai umpama orang tua kita punya hutang 100 juta, sampai ngejual kebun kalau punya, jual. Ya, kenapa? Karena untuk menutupi orang tua kita dari hutang-hutangnya. Termasuk juga kalau bisa sebetulnya terkait dengan fidyah. Kan kalau fidyah kita seringnya 7 hari setelah meninggal. Orang tua kita dulu waktu hidup dan sholat, dulu waktu hidup kelewat puasa. Fidyah kan tujuan untuk menutup ibadah-ibadah yang kelewat. Kalau kemudian diserahkannya setelah 7 hari, berarti punya kesempatan orang tuanya digebukin dulu sama malaikat, Pak. Maka fidyah itu sama seperti hutang tadi. Begitu masuk ke dalam kubur, begitu mau dipendam, itu nggak ada urusan terkait dengan fidyah. Maka fidyah itu baiknya dikeluarkan sebelum orang tua, sebelum orang yang meninggal itu masuk ke dalam kubur. Tugas urusan di dunia selesai di situ. Terus ya, tapi Pak Ustadz boleh nggak kalau ngasihnya 7 hari setelah meninggal? Boleh, nggak ada masalah, namanya fidyah. Tapi orang tua kita udah kena gebuk dulu sama malaikat. Kalau banyak yang ninggalin sholat dan ibadah yang lain, maka lazimnya, baiknya, cakepnya fidyah itu dikeluarkan sebelum mayit ini dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya. Jadi yang kedua adalah apa? Kita memenuhi janji daripada orang-orang tua kita dulu. Dan yang ketiga adalah sambung tali silaturahmi dengan saudara, teman atau keluarga orang tua kita. Umpama orang tua kita punya masalah dengan saudaranya, maka kita selaku anak datang, Dek, maafin bapak kita ya yang sudah nggak ada. Dulu emang ngomongnya suka keras, kencang, ini bukan maksud apa-apa, atas nama orang tua maafin bapak kita. Itu Pak, ya. Jadi yang mewakili siapa? Anaknya kita nih. Kalau kita bakti kepada orang tua, lakukan seperti itu. Bagi saudara-saudaranya, apalagi saudara yang tua. Dek, maafin bapak kita kalau waktu hidup songong, ngomongnya nggak benar dan lain sebagainya, maafin. Ke adiknya juga sama, maafin ya. Maaf, ini bapak kita, emak kita dulu waktu di dunia misalkan suka berkata kasar dan lain sebagainya. Maka itulah pentingnya bakti kita kepada orang tua. Meskipun orang tua kita udah meninggal, tetapi yang namanya bakti kepada orang tua tidak ada putusnya. Maka dijelaskan di sini, disampaikan oleh baginda Nabi bahwa ketika orang tua kita sudah tidak ada pun boleh kita bakti. Salah satu baktinya mendoakan, dan haul acara pada malam hari ini dalam rangka mendoakan almarhum orang-orang tua kita. Ini adalah bentuk bakti kita. Insya Allah selepas kegiatan ini, keluarga besar almarhum